Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan bacaan masing-masing. Muslim, mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Oke, untuk materi pembelajaran masih tetap ya seperti minggu kemarin, minggu yang lalu kita masih tetap di perangkat lembar sebar. Kemarin kita menggunakan aplikasi apa? Oke, betul, Microsoft Excel. Sekarang juga masih sama ya. Kompetensinya melakukan editing sederhana kolom dan baris. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik mampu menggunakan rumus dan fungsi dengan benar. Terus peserta didik mampu menggunakan fungsi logika dengan benar ya. Kalau minggu kemarin, kalian masih ingat? Oke, betul. Kita menggunakan belajar tentang fungsi aritmatika dan ya betul, fungsi statistik. Oke, masih ingat kan rumusnya? Fungsi statistik apa aja? Masih ingat? Operator aritmatika apa aja? Masih ingat? Oke, bagus. Kita lanjut ya. Oke, materi kita hari ini adalah fungsi logika. Apa itu fungsi logika? Fungsi logika itu disebut juga fungsi bersyarat. Jadi suatu kondisi atau if, karena rumusnya if ya, yang hasilnya bergantung pada benar atau salahnya pengujian. Dan dalam menggunakan fungsi logika, kita memerlukan operator perbandingan seperti lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, dan tidak sama dengan. Ini tidak sama dengan begini ya. Rumusnya ini tolong diperhatikan karena penulisan rumus antara di komputer atau di Excel dengan matematika beda ya. Oke, rumusnya ini. Jika logika tes titik koma ini value if true. Jadi tuliskan jika benar dan tuliskan nilainya jika salah. Oke, ini penghubungnya adalah koma. Perhatikan ya. Tapi tetap tergantung ke komputer kita ya. Kalau komputer kita menggunakannya bahasa Inggris berarti koma, kalau kita menggunakannya bahasa Indonesia berarti titik koma. Nanti kita praktekkan ya. Jadi si fungsi logika itu ada dua, tunggal, ini kita lanjut ya, if tunggal dan if majemuk atau bercabang. Oke, kita praktekkan ya. Kita buka Excelnya, kalian bisa kan membuka Excelnya? Oke. Nih, buka Excelnya sudah ibu buka. If tunggal. Oke. Ibu menginginkan data jika nilainya lebih besar sama dengan 75, maka lulus. Tetapi jika kurang dari 75, remedial. Bagaimana rumusnya? Tadi kata if ya. Awal rumus gunakan? Oke, betul, sama dengan if, jika, kayak gitu kan rumusnya. Boleh nggak Bu ini huruf kecil? Boleh, huruf kapital boleh. Ya, yang penting menulisnya if. Di sini keterangan lihat logical test. Apa logika tesnya? Tadi kan ada lebih besar, lebih kecil gitu kan? Sama jadi jika ini nilai, ini kita dari nilai kuncinya ya, nilai itu di kolom B. Ini nilai ini ya, berarti yang kita ini kan ini baris 4 ya, berarti B. Nih, nilai itu kolom B dan baris 4 karena yang kita cari itu di keterangannya di C4, di baris 4. Berarti yang kita perlukan yang sini ya. Data yang ini, yang sejajar, yang satu berbaris. B5 lebih besar sama dengan 75. Berarti 75 masuk tidak? Betul, 75 masuk. Ya, sama dengannya kebanyakan Ibu. Oke. Nah, di sini perhatikan. Tadi kan rumusnya koma ya, tetapi di sini Ibu, di sini nih komputer Ibu itu titik koma anakku. Berarti kalian menggunakannya titik koma. Jadi kalian kalau dalam rumus tidak harus sama dengan contoh dari Ibu. Kalian lihat dulu komputer kalian, di sana koma apa titik koma.
ya, tolong diingat. Apa keterangannya lulus? Ibu, kenapa pakai petik? Ya, karena lulus itu kumpulan dari huruf. Jadi label harus pakai petik. 75 nggak usah pakai petik karena 75 adalah angka. Boleh pakai petik, boleh, tetapi komputer menganggapnya 75 itu bukan angka, tapi jadi huruf. Oke? Ini pakai petik lagi ya. Jika salah, bagaimana? Oh, jika salah berarti Rene tinggal. Oke, enter. Lulus. Dia kenapa lulus 75? Bu, yang bawahnya gimana? Boleh ngetik satu-satu? Boleh. Tetapi kalau tidak mau capek, kalian tinggal ini copy. Ini copy ya. Copy. Bu, pakai keyboard boleh. CTRL-C boleh. Kita blok, kita paste. Atau kalian Ctrl V. Buktikan ya, ada itu nilainya, nggak 75, salah ngetik ternyata ibu. Ada nilainya 98. Oh, tetap lulus. Ternyata yang namanya Fauzan nilainya itu tetap lulus ya, ada ya. Fauzan itu nilainya itu adalah naik, dia 86 misalkan. Lulus dia. Nah, ternyata ada itu nilainya 68, ibu kebalik. Seperti itu anak-anakku. Paham sampai sini? Oke, kita lanjut ya. Kita contoh kedua. Nah, ada keterangan. Ibu, untuk apa nih? Kalau data cuma segini nih, 1, 2, 5, kalian nggak usah ngetik pakai if. Ini tinggal, kalau P itu perempuan, ketik aja perempuan. Ini laki-laki kalau datanya 5. Bayangkan kalau datanya beribu-ribu. Kayak keterangan ini juga. Kalau data cuma 5 orang, 68 Rene dia. Kalau dia 75 lulus, berarti 86 lulus, 9 lulus, 74 Rene dia. Gampang ya. Tetapi kalau datanya banyak, contoh ibu ngajar siswa ada 500 orang lebih. Bayangkan sama kalian kalau ibu mengetik satu-satu, melihat satu, ini segini berarti Rene dia. Yang ini segini. Itu bisa kalian bayangkan ya. Itu untuk mempermudah pekerjaan kita. Oke ya. Sekarang ini. Kalau P dia perempuan, kalau L dia laki-laki. Ya. Apa awal rumus gunakan? Jika ini nih, B berapa nih? Ini kan yang ini ya, datanya dari yang ini. Jangan kemana-mana, harus sebaris dengan ini. Jangan ke sini, nanti ketuker atau datanya ya. Harus sejajar dengan ini. Oh, ini B13 karena kita mengetiknya di C13 sama dengan. Nah, kalau dia L, ibu punya L dulu ya. L. Kenapa L pakai petik? Apa alasannya? Oke, betul, karena L itu adalah teks. Titik koma. Karena ini titik koma ya, yang ibu perhatian kalian, titik koma apa koma? Maka di keterangannya adalah laki-laki. Oke, dan kalau tidak L berarti C ya. Karena jenis kelamin yang diakui di Indonesia adalah cuma 2 jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Oke, kita tinggal tarik. Nah, boleh balik begini ya. Ibu cuma pakai plus yang di sini ibu tarik kalau biar cepat. Bisa copy paste mangga, Ctrl C Ctrl V mangga. Ibu, ada itu bukan perempuan bu, tapi laki-laki, ganti adanya L. Berubah nggak? Berubah anak-anakku. Itu namanya if tunggal. Bagaimana jika if bercabang? Oke, ibu punya contoh kasus. Di sini ada deskripsi dan ada keterangan. Jika dalam kolom sel B4, begini ya, jika B4-nya nilainya lebih besar sama dengan 90, nilai deskripsinya A. Kalau 80, deskripsinya B. Kalau lebih besar sama dengan 75, deskripsinya C. Kalau lebih besar sama dengan 50, deskripsinya D. Dan lebih kecil dari 50, deskripsinya E. Oke, gimana rumusnya? Perhatikan lagi, kita tetap kuncinya dari nilai ya. Sama dengan if. Ini adalah yang
bercabang atau majemuk. Oke, jika berarti if-nya itu banyak. Jika B4, ingat yang baris sama ya, sama, jangan di B5 nanti tertukar. Jadi bukan nilainya si Ade, tapi nilainya Devia, nanti tertukar. Artinya B4 lebih besar tadi sama dengan 90, maka deskripsinya adalah A. Oke, titik koma lagi, ada jika lagi, tetapi jika berarti if lagi. If ini ya, B4 lebih besar sama dengan 80, maka deskripsinya B. Ibu kan ada if lagi Bu, boleh nggak di copy? Boleh. Kalian kalau capek ngetik copy aja, copy, kalian paste di sini. Jadi jika ini B5 lebih besar dari 75, nilainya C. Dan jika kontrol V lagi ya, jika lebih besar daripada berapa tadi, 50 ya, 50, maka D. Ada pilihan lain nggak? Ada. Ketik aja. Kalau lebih kecil dari 70, lebih kecil dari 50 adalah E. Perhatikan kurung bukanya. Ada berapa kurung buka di sini? 1, 2, 3, 4. Tadi if tunggal kurung bukanya 1, kurung tutupnya 1. Tetapi lihat kurung bukanya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti kurung tutupnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Dia otomatis warnanya itu saling berpasangan nanti ya tampilnya. Oke, kita enter C. Betul 70C ya Bu, 70C. Yakin 70C? Oh, harusnya Ibu salah. Lebih besar bukan 70 itu, bukan 70 yang C itu di sini. Kita lihat 75C, Ibu salah. 80B lebih besar 75C dan 50D. Oh, Ibu salah Bu. Ini tuh harusnya 75. Oke. D. Lagi ya. Kan tinggal copy aja. Tuh. Ini 90A betul ya. 85B betul. Kan lebih 80 90A betul. Bu, kalau 80 apa Bu? Kita coba. 80 adalah B. Ibu, saya pingin 75. Apa 75? 75C. Kalau 78? 78 adalah C. Tetapi kalau 50 D. Kalau 49 Bu, 49 adalah E. Paham sampai di sini? Oke, kita lanjutkan keterangan. Oh, keterangan mah gampang Bu. Kalau nilainya lebih besar sama dengan 75, berarti kan C ya. Berarti dia lulus. Kalau lebih kecil daripada 75, remedia. Masih ingat rumusnya? Ayo sama-sama. Oke, sama dengan if, oke. Ini ya masih ya. Lebih besar sama dengan 5, maka keterangannya adalah lulus. Lulus. Dan kalau kurang daripada 75, maka remedial. Oke, kurung tutupnya 1 karena kurung bukan 1. Enter. Ini proses. Apakah ini berubahnya bareng-bareng? Kita coba ya. Oh, ada sudah remedial ternyata ya. Ada nilainya 75 ya. Lulus. Ternyata karya itu salah masukkan nilai, bukan 75 tapi 57. Apakah langsung berubah nggak? Berubah. Ya kan?
Sampai di sini paham? Oke, kalau paham, silakan kalian praktekkan sendiri di rumah. Contohnya ini aja, samain aja dengan punya ibu. Ini ibu bahas seperti ini. Oke, ini, ayo, ini, seperti ini. Yang ininya begini, yang ininya begini. Oke, silakan kalian praktekkan. Kalau kalian bingung mau bertanya, boleh kita saling diskusi di WA group ya. Anak-anakku sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian semua sehat selalu, selamat berkarya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.